dalam manifestasinya sebagai Mesias itu. Orang melihat ini tentang diri Allah itu. Nah, bisa nggak Pak, bagaimana Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu esa sekaligus menyatakan diri dalam tiga pribadi, Sang Bapa, Anak, dan Roh? Ya, Nabi Muhammad itu tidak mengenal keputusan Konsili Nikea Konstantinopel, itu tidak pernah mengenal. Ya, tidak pernah mengenal juga keputusan Konsili Kalsedon 451, tidak pernah tahu. Jadi yang dia terima ini hanyalah dari kalangan-kalangan yang di luar kekristenan, kolaborasi, kemudian sinergi. Itu adalah bahasa-bahasa yang connected dengan Trinitas. Bahkan misalnya juga Montesquieu, ya, memahami negara di dalam tiga dimensi, ya, eksekutif, ya, yudikatif, legislatif, ya, itu setara. Dan mereka saling bekerja sama yang saling memperkuat. Sahabat yang baik, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, sebuah program yang membahas isu-isu tentang kekristenan atau perkembangan ajaran, atau ketika ajaran-ajaran Kristen atau doktrin Kristen digugat oleh beberapa pihak, dan ini adalah sarana untuk mempertanggungjawabkan doktrin tersebut, untuk mempercakapkan supaya terjadi pemahaman yang baik. Dan dalam episode kali ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu doktrin Trinitas dan serangan apologet Islam. Ya. Dan untuk mempercakapkan ini telah datang di studio YKB narasumber kita yang tidak asing lagi bagi Anda, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang kembali, Pak. Yuk. Terima kasih bisa dapat berjumpa dengan para sahabat YKB. Ya, saya melihat up channel Pak Yo ini semakin banyak dilihat karena ada perdebatan-perdebatan sekitar isu-isu doktrin Kristen dan beberapa pihak yang lain, ya Pak. Ya, semoga percakapan kita pada hari ini dapat memberi penjelasan yang semakin baik, dan umat Kristiani bisa memberi penjelasan tentang imannya ketika ada orang lain yang menggugat iman doktrin tersebut, bukan dalam rangka menyerang tapi mempertanggungjawabkan iman Kristen. Nah, sahabat, doktrin Trinitas adalah fondasi penting ajaran agama Kristen. Sayangnya, Trinitas ini menjadi salah satu doktrin yang paling sering disalahpahami, baik oleh umat Kristen sendiri dengan beberapa penjelasan-penjelasan yang sebenarnya quote and quote bisa membuat salah paham, dan apalagi umat beragama lain. Nah, karena itu sangat penting bagi setiap orang Kristen untuk memahami dengan baik, dengan tepat doktrin Trinitas ini, dan kita sekarang akan mempercakapkan dengan Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, bagaimana sebenarnya menjelaskan Trinitas ini dengan bahasa yang sederhana tanpa mengurangi kedalaman maknanya, Pak? Trinitas sesuatu yang sebenarnya mudah dipahami, walaupun tidak berarti kita memahami misteri Allah. Tapi dapat dipahami. Yaitu bahwa Trinitas menyatakan tentang bedanya antara satu dan kesatuan. Allah Trinitas adalah kesatuan atau unity, bukan one, bukan satu. Ini dua hal yang seringkali membuat orang itu salah memahami, sehingga kesatuan dibaca dengan satu, ya, yang satu dibaca dengan kesatuan dan sebagainya, terbalik-balik. Jadi Trinitas kita fokuskan kepada makna kesatuan, unity, yaitu kata ehad. Dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, kalau yang satu itu adalah yahid. Nah, yahid di dalam bahasa Arab itu adalah tauhid. Kita tidak menganut kepada yahid atau tauhid, tetapi kepada ehad atau kesatuan, yaitu unity. Jadi mungkin apakah tepat kalau dipadankan misalnya bahwa kita mengatakan kan negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal kan kita di dalam ada banyak suku bangsa, dan apakah bisa dipadankan dengan itu? Kesatuan mungkin dalam lingkup nasional boleh, tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 24, kesatuan lebih digambarkan sebagai hubungan yang sangat intim. Seperti suami dan istri. Sehingga di dalam Kejadian 2 ayat 24, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging.
ehad. Nah, di sini pakai kata ehad basar. Jadi lebih menunjukkan kepada bukan sekedar kesatuan biasa, tetapi kesatuan yang intim, yang relasional. Jadi kalau kita bicara mengenai bahwa orang Kristen itu percaya pada Allah yang esa, itu sama dengan seperti kita mengatakan suami istri sebagai satu daging yang tetap ada dua, yaitu suami dan istri yang tidak tercampurkan sebenarnya. Itu pun juga merupakan ilustrasi, sehingga jangan digambarkan nanti Bapa, Anak, Roh Kudus seperti suami istri, kan begitu kan? Itu juga merupakan ilustrasi. Maka lebih tepat menggambarkan Allah itu satu, ya, ehad, ya. Tetapi dia mempunyai 3 pribadi. Nah, di sini memang saudara-saudara kita Muslim seringkali sangat sulit membedakan antara hakikat dengan pribadi. Nah, dua istilah ini sebenarnya adalah istilah filosofis yang sebenarnya juga mudah dipahami, bahwa hakikat tidak sama dengan pribadi. Nah, kalau Allah disebutkan punya 3 pribadi, bukan 3 Allah, tapi dia satu hakikat, satu Allah. Jadi monoteis, tapi di dalam kesatuan diri Allah memiliki kejamakan, yaitu sebagai kita menyebutnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya, itu jelas dari kata asli, yaitu homoousios, ya, homoousios. Nah, homoousios dengan hipostasis. Pribadi adalah hipostasis. Nah, tentunya ini merupakan sebuah studi filosofis yang menarik. Jadi di dalam pemahaman Allah itu memang ada sebuah cara berpikir yang bukan hanya abstrak, tetapi ada cara berpikir yang mendalam. Dan kita harus bisa menerima bahwa Allah itu adalah maha kuasa, sehingga tidak bisa hanya dipikirkan secara dangkal. Allah itu cuma satu, lalu satu kita bayangkan seperti bilangan, lalu disederhanakan, sehingga Allah tidak boleh dipahami secara simplitis. Nah, kalau teman-teman Muslim memahami Allah secara simplitis, itu juga menyangkal bahwa kita mengakui Allah itu kan maha dalam segala-galanya. Ya, saudara menyebutnya sebagai Allahu Akbar, itu sudah mengatakan bahwa Allah itu adalah melampaui, transenden, melampaui akal kita. Sehingga tidak boleh Allah itu dikatakan cuma satu yang secara bilangan atau numerik. Nah, ada kan yang mengatakan, Pak Yo, bahwa sebenarnya kan dalam Alkitab itu nggak terdapat kata Trinitas. Lalu mengapa gereja tetap mengajarkan Trinitas? Ya, jadi harus bedakan antara istilah dengan pengertian. Ya. Nah, yang dipersoalkan itu adalah istilah. Nah, saya ambil contoh. Misalnya, ada di dalam ilmu fisika, ya, ada nggak kata gravitasi? Nggak ada. Tapi ditemukan, ya, bahwa ada hukum gravitasi sehingga diberikan nama gravitasi. Jadi kata gravitasi itu sendiri tidak pernah ada, tapi dia ada setelah ada pengertian, setelah ada hukum-hukumnya, maka diberi nama hukum gravitasi. Ada juga hukum Archimedes, itu tidak ada semua. Jadi semuanya tidak berangkat dari istilah, tapi berangkat dari pengertian, dari pemahaman, dari sebuah kesadaran, dari sebuah realita, dan realita dan kesadaran itulah diberi nama. Nah, sama seperti kalau kata tauhid, tidak ada di dalam satu kata pun, kata di dalam Quran tidak ada itu. Tapi mengapa teman-teman Muslim menggunakan kata tauhid? Kata tauhid tidak ada. Nah, misalnya juga kata inkarnasi, dalam Alkitab apakah ada? Tidak ada. Kata monoteis, tidak ada. Tapi mengapa kita menggunakan kata monoteisme? Ini berarti ada pengertian-pengertian yang nyata, yang real, barulah untuk menjelaskan pengertian ini dengan cara yang lebih mudah, diberikanlah satu istilah. Nah, istilah Trinitas itu berasal dari Bapak Gereja bernama Tertullianus. Jadi itu abad keberapa ya Pak lahir muncul abad kedua lah. Kedua ya. Abad kedua. Oleh Tertullianus. Tertullianus. Tapi bukan berarti pengertiannya itu baru muncul di abad kedua. Ya. Dia diberi nama. Diberi nama istilah loh ya. Jadi istilah tidak sama dengan pengertian. Artinya sebenarnya pemahaman apa yang difahami sebagai Trinitas itu ada dalam kitab suci, bukan tidak ada dalam kitab suci tentang Trinitas. Ya, ada di dalam kitab suci, ada di dalam pengajaran Yesus,
ada di dalam ucapan Yesus, juga ada di dalam manifestasinya sebagai Mesias itu. Orang melihat ini tentang diri Allah itu. Nah, bisa nggak Pak, bagaimana Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu esa sekaligus menyatakan diri dalam tiga pribadi, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itu terlihat sekali di dalam peristiwa baptisan Yesus. Ya, oke. Ya, peristiwa baptisan Yesus di sana kelihatan sekali. Ini ada diri Yesus sebagai sosok Mesias itu, lalu ada suara yang berkata, ini adalah suara Anakku. Allah itu. Lalu ada manifestasi Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ada 3 pribadi di dalam waktu yang sama, di dalam ruang yang sama. Jadi di dalam konteks ini, dalam momen yang sama, ada manifestasi 3 pribadi. 3 pribadi ini kalau kita lihat menunjukkan sebuah unity, kesatuan, ya, atau yang tadi yang saya katakan sebagai echad tadi. Echad sebagai bukan satu secara numerik, ya, kesatuan. Bukan satu numerik, tapi dia lebih tepat. Ya, kalau yakid itu adalah kesatuan yang numerik, tapi kalau echad itu adalah kesatuan yang relasional. Nah, di sini kan ada inilah anakku yang kukasih, lalu ada. Ini ada sebuah relasi gitu. Nah, tadi karena Pak Yokan beberapa kali mengatakan bahwa satu hakikat dengan 3 pribadi. Bisakah dijelaskan secara lebih simpel apa perbedaan antara satu Allah dalam 3 pribadi dengan 3 Allah? Ya, sangat berbeda. Saya mulai dari yang 3 Allah. 3 Allah itu kita beri nama Triteis. Nah, ini juga kita memberi nama Triteis. Di dalam Triteis itu ada sebuah realita, ya, ada sebuah entitas yang berdiri sendiri. Ada entitas Allah, ada entitas Firman, ada entitas Roh Kudus, tapi 3 entitas yang tidak terkait. Ya. Kalau tahu terkait hanya berdampingan tapi tidak berrelasi. Tapi berbeda dengan yang dikatakan tadi adalah satu homoousios, ya, satu hakikat, 3 pribadi atau 3 hipostasis, menunjukkan bahwa 3 pribadi ini saling berrelasi. Nah, contohnya begini, kita seringkali misalnya ya menyebutkan semua agama setuju Allah itu kasih misalnya, ya. Nah, kalau coba di definisi apa artinya kasih? Kasih itu tidak pernah berdiri sendiri, ya. Kita tidak mungkin di tengah hutan sendirian, saya mengasihi pohon, saya sendirian. Sebagai entitas pribadi saya belum ada orang, gitu. Nah, karena itu di dalam konteks ini kasih itu harus membutuhkan objek, ya. Jadi ada subjek dan objek. Jadi kalau ada ditanya begini, siapakah yang dikasih Allah sejak awal, sejak kekal? Bukan manusia, ya, bukan malaikat, ya. Tapi dirinya bagaimana? Berarti Allah Bapa mengasihi firman-Nya, Firman mengasihi Bapa, Bapa dan Firman mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Firman dan mengasihi Bapa. Ini yang saya katakan satu hakikat 3 pribadi. Tapi kalau yang Triteis itu tidak harus mempunyai relasi yang sifatnya setara dan relasional. Apakah ada sebuah 1, 2, 3 teks kitab suci yang paling penting untuk memahami Trinitas ini, Pak? Paling penting contohnya adalah ucapan Yesus sendiri secara langsung. Misalnya di dalam Matius pasal 28 ya, ayat 19 ya. Yesus berkata, pergilah, beritakanlah, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sudah saya cek bahwa ini adalah secara manuskrip loh, Pak. Ini manuskrip yang asli. Ini bukan ditambahkan oleh gereja kemudian, ya, bukan juga merupakan sebuah sisipan, tidak. Ini adalah ucapan Yesus yang asli dan menarik. Logia Yesus yang termasuk logia Yesus, ya. Dan menarik bahwa dalam nama di sini bentuknya tunggal. Ya, jadi satu nama, di dalam satu nama ini ada 3 pribadi. Jadi satu nama itu adalah satu hakikat, satu homoousios, ada 3 pribadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, dari kata dan atau kai itu menunjukkan sebuah relasi yang integral yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apakah
ayat tentang kisah penciptaan, ya, ketika dengan firman, lalu Allah, lalu ada roh Allah. Apa itu juga termasuk jejak-jejak teks kitab suci yang menjelaskan tentang Trinitas, Pak? Bukan hanya jejak, tetapi itu merupakan sebuah teks yang kuat. Ya. Okay. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 disebutkan Bereshit bara, ya, Elohim haaret et hasyamayim, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu pada ayat yang kedua disebutkan bahwa roh Allah, ya, melayang-layang. Nah, kata melayang-layang di sini adalah merah hevet. Merah hevet itu sebenarnya digambarkan seperti burung yang mengerami. Yang mengerami telur-telur, kesannya itu ini satu gambaran, ya, metafor. Lalu ayat yang ketiga menyatakan dan berfirmanlah Allah, ya, berfirmanlah Allah, jadilah. Nah, kata jadilah di situ, ya, jadilah terang. Maka kita bisa melihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 di situ ada Allah, ya, ada Adonai, lalu ada ruah Elohim, ada dabar Adonai, firman Tuhan. Nah, Yahweh itu yang disebut dengan Bapa, Roh Kudus itu ruah Elohim itu Roh Kudus, kemudian dabar Adonai itu adalah Yesus atau Sang Firman. Nah, ketika merumusan doktrin Trinitas ini, Pak, itu apa sih yang sedang dihadapi oleh orang Kristen pada waktu itu? Jadi orang Kristen bukan karena dia belajar ketemu dengan filsafat, lalu dia berdialog dengan, tidak, tapi berhadapan dengan masalah bidat. Okay. Masalah bidat yang paling waktu itu cukup gencar itu adalah bidat yang dikemukakan oleh seorang bernama Arius. Nah, Arius itu menentang ketuhanan Yesus. Menentang itu berarti gereja sudah mempunyai ajaran tentang ketuhanan Yesus. Tapi orang ini kemudian mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan yang pertama dan yang utama. Ya, karena itu Arianisme mengatakan bahwa firman itu diciptakan oleh Allah. Jadi diakui oleh Arius, Yesus adalah firman. Tapi firman ini diciptakan. Gitu. Nah, karena diciptakan, maka firman ini statusnya apa? Dia makhluk. Nah, kalau dia makhluk berarti apa? Dia fana. Berarti dia fana, dia bisa berubah. Yang ketiga, bisa berdosa. Ya. Nah, tentunya ini sesuatu yang serius, ya. Kalau Yesus bisa berubah, bisa berdosa, ya, dan juga dia itu makhluk ciptaan, maka itu berpengaruh pada sebuah aspek yang mendasar dari keselamatan, yaitu apa? Bahwa di dalam diri Yesus, orang yang percaya kepadanya juga tidak ada jaminan keselamatan. Padahal kan prinsipnya dari Alkitab menjelaskan bahwa misalnya Ibrani 4 ayat 15. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, itu kan jelas. Jadi gereja itu mengatakan ini bukan karena membela mati-matian, tapi Alkitab berkata seperti itu. Bahwa Yesus itu tanpa dosa. Ya. Misalnya juga di dalam Lukas 1 ayat 35. Ya, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus. Loh, ini disebut kudus, anak Allah, ya, kudus. Nah, gelar kudus itu kan tidak pernah diberikan kepada manusia. Gelar kudus itu hanya diberikan kepada Allah. Ya, tidak ada. Malaikat pun juga bukan mempunyai gelar kudus. Malaikat disebut malaikat kudus dari Allah. Jadi kudusnya itu bukan kediriannya malaikat, tapi memang dia itu diberikan dari Allah. Begitu. Nah, Yesus tidak. Yesus itu diberikan gelar kudus, begitu, anak Allah dia. Nah, itu menjadi nanti pertanyaan yang masalah anak dan sebagainya bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Pak. Ini sahabat DKB, pada bagian segmen pertama ini Pak Pendeta Yohanes Pamula telah memberikan penjelasan yang sangat fundamental tentang hakikat dari doktrin tentang Trinitas. Mudah-mudahan ini akan bisa menolong para sahabat untuk memahami dengan lebih baik dan lebih sederhana dan tanpa memanfaatkan sebutlah ilustrasi-ilustrasi yang malah terkadang bisa bikin membingungkan dan malah salah bias malah. Kita berhenti sejenak dulu, kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya,
taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Saudara KB, terima kasih masih bersama kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai penjaga warung dan narasumber kita yang tidak asing, Bapak Pendeta Yohanes Pamangmulyono. Kita sedang berbicara tentang doktrin Trinitas dan serangan apologet Islam terhadap doktrin ini. Nah, kita tahu bahwa doktrin Trinitas ini hampir selalu menjadi topik utama dalam dialog antara Kristen dan Islam. Dan sering sekali percakapan tentang Trinitas ini bukan dalam rangka belajar memahami bagaimana umat Kristen memahami Trinitas, tetapi dalam rangka menyerang doktrin itu. Nah, maka penting bagi kita untuk memahami pertanyaan, bahkan serangan-serangan dari para apologet ini, dari teman-teman Muslim ini terhadap doktrin Trinitas. Nah, saya mulai dengan ini, Pak. Banyak apologet Islam yang mengatakan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Dari mana sumber kesalahpahaman? Padahal tadi kan kalau Pak Yo menjelaskan di episode pertama tidak ada, itu bukan triteis. Ya, dari mana sumber kesalahpahaman ini, Pak? Sumbernya adalah pertama yang paling kita tidak sadari itu karena kita menyebut 3 pribadi, Pak. Okay. Nah, 3 pribadi atau 3 persona, maka dibayangkan ini ada 3 orang. Ya. Tapi yang kedua juga ada kesalahpahaman dalam kalangan Islam, atau mungkin tepatnya Quran pun juga salah paham. Di dalam surat Al-Maidah ya pasal 5 ayat 116 itu juga mengatakan bahwa Trinitas itu konsepnya beda lagi, Pak. Yaitu ada Allah, ada Yesus, ada Maria. Nah, jadi mereka sudah punya semacam asumsi, sebuah pemahaman awal bahwa sebenarnya pemahaman orang Islam itu sebenarnya memahami Allah bukan seperti yang kita pahami, Pak. Jadi Allah, kemudian ada Yesus, lalu ada Maria, begitu. Nah, ini tampaknya dipengaruhi oleh sebuah bidat Kristen ya, yang muncul di tanah Arab ya, namanya itu Kolidrian ya. Kolidrian itu menempatkan Maria itu sebagai yang sosok ilahi, begitu. Nah, ini satu ya. Jadi ini sudah punya pemahaman bahwa Allah itu begitu ya, ada Allah, Yesus dan Maria. Lalu kita sekarang bertemu dengan orang Kristen ya, yang di Indonesia atau di abad 21 ini dari berbagai negara menyebutkan ini ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, berarti ini yang diganti cuma Roh Kudusnya ya, Maria dan Roh Kudus ini. Tapi di sini, tapi sosok gambaran tentang pribadi itu kuat sekali, melekat gitu. Sehingga dengan kerangka berpikir seperti ini, maka mereka selalu berpikir apapun penjelasan kita selalu masuk di dalam kerangka ini. Dan kerangka ini mengapa begitu kuat? Karena titik lemah dari saudara-saudara kita Muslim, yaitu bahwa pengajaran itu dijadikan sebagai sebuah doktrin. Nah, doktrin itu menyebabkan kita tidak bisa berpikir out of the box atau berpikir lebih kritis, sehingga doktrin itu menuntun kita kemanapun juga berjumpa Trinitas pasti seperti ini. Kalau bukan Maria, Roh Kudus, tapi intinya 3 pribadi. Nah, di sini selalu titik masalahnya, pemahamannya yang salah gitu. Sampai melupakan tentang hakikat ya. Tadi harus bedakan antara pribadi ya, hipostasis dengan homoousios atau hakikat
gitu. Nah, ini dua aspek ini kadang-kadang saya tidak mengerti, memang butuh waktu ya untuk menjelaskan tentang hakikat dan pribadi ini sangat. Tapi kalau orang sudah terkena dengan doktrin ya, maka dia dituntun kembali ya, sudah diskusi mendalam, masuk lagi kepada masalah pribadi. Dan ketika memang juga ada kesalahan orang Kristen dalam menjelaskan tentang Trinitas, memang ada kesan tentang tiga pribadi atau triteis, ya, apakah pakai analogi ya tentang air, es dan uap ya, apakah pakai misalnya analogi matahari ya atau telur ya. Maksudnya itu untuk menjelaskan lebih gampang, tapi penjelasan yang sederhana yang gampang itu justru menimbulkan kesalahpahaman, memperkuat ya asumsi awal mereka bahwa sebenarnya orang Kristen ini mau cari-cari saja pembenaran, mengatakan bahwa mengapa sih tidak berani mengakui Allah itu 3 gitu ya. Nah, lalu kita bikin rumusan juga 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Nah, itu kan sebuah rumusan yang secara matematika kan kita merupakan rumusan yang bodoh. Ya, mohon maaf saya katakan itu bodoh gitu kan. Tapi itu dipakai gitu ya. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Itu tidak pernah dipakai. Itu adalah cara dari orang-orang Kristen yang tidak mengerti tentang Trinitas, lalu bikin yang bentuk sederhananya seperti gampang dibikin rumus seperti itu, tambah justru salah begitu ya. Jadi ini kesalahannya bisa dari dua belah pihak, dari orang-orang Kristen sendiri, dari juga kesalahan umat Muslim, sehingga terjadilah sebuah miskomunikasi yang saling menyerang dan saling mencoba mengalahkan ya, otomatis mengalahkan, sehingga akhirnya kita tidak pernah mencari kebenaran. Bukankah kita sebagai orang yang percaya kepada Allah yang Esa itu sebenarnya poinnya adalah kita bukan mau menang pendapat kita, tapi kita sebenarnya ingin mencari kebenaran. Poin di sini yang harus kita kejar. Nah, kalau untuk kebenaran ini baik dari kalangan Kristen sendiri maupun dari kalangan Islam, mereka harus bisa membuka cara berpikirnya, memahami dengan baik tentang apa yang dimasukkan, yang diajarkan oleh Alkitab tentang Trinitas, atau bagaimana ajaran resmi gereja tentang Trinitas itu sendiri. Jadi kalau saya bisa sedikit sebutkan bahwa ada dua hal. Pertama adalah karena teman-teman atau utamanya para apologet sebenarnya itu, karena ada banyak juga teman-teman kita Muslim, para teolog Muslim yang sebenarnya nggak seperti itu cara mereka melihat. Mereka mau belajar mengenal Trinitas sebagaimana kita memahaminya. Tapi para apologet itu adalah terjebak dalam doktrin mereka sendiri ya tentang Allah, Maria dan Yesus dan Maria terjebak dalam doktrin itu, maka mereka menempatkan itu, memakai itu untuk memahami Trinitas yang sebenarnya bukan seperti itu cara memahami. Kedua, karena kalangan Kristiani suka memberikan analogi-analogi yang bikin salah faham dan salah pengertian tentang itu. Jadi dua aspek itu, internal Kristen sama doktrin yang memang dipakai untuk doktrin agama tertentu, dipakai untuk memahami doktrin Kristen. Sama kalau kita memahami doktrin agama lain dari perspektif itu juga pasti akan tidak pernah bertemu begitu. Benar. Jadi poinnya adalah bahwa kita itu tidak belajar memahami apa yang dimaksud, tapi kita sudah memberikan sebuah ada paradigma tertentu. Paradigma dan mendefinisikan pengajaran atau pengertian seperti yang kita pahami sendiri. Sehingga jadi itu namanya kan tidak mengalami jadi mengukur sesuatu yang lain dengan ukuran yang kita punya, padahal ukuran di sana itu berbeda gitu loh. Benar. Nah, tapi untuk menolong pemahaman Pak, mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Apakah istilah ini tersebut berarti bahwa Allah memiliki anak secara biologis? Ya, jadi ini juga masalah yang muncul di dalam kesulitannya. Quran juga mengatakan ya bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakkan gitu ya. Jadi ini problemnya begitu. Nah, kalau saya boleh tangkap ya, karena mengapa muncul kalimat itu, sebenarnya Quran juga mengcounter yang dijumpai oleh orang Islam di dalam abad yang ke-7 ya, ketika Nabi Muhammad itu hadir. Dia itu sebenarnya tidak menghadapi kekristenan yang
yang sesungguhnya, yang ortodoks. Yang dihadapi itu adalah orang-orang Kristen yang adalah kelompok-kelompok bidat. Ya. Jadi yang diterima informasi ini sebenarnya adalah dari para bidat, ya, misalnya bidat Nestorian, ya, lalu ada bidat namanya Ebionik, ya. Nah, itu ajarannya itu menyimpang. Jadi tepatnya Nabi Muhammad itu tidak mengenal keputusan Konsili Nikea Konstantinopel, itu tidak pernah mengenal, ya. Tidak pernah mengenal juga keputusan Konsili Kalsedon 451, tidak pernah tahu. Jadi yang dia terima ini hanyalah dari kalangan-kalangan yang di luar kekristenan begitu. Sehingga data-data itu kemudian dia tangkap, sehingga dia menangkap bahwa Allah kok mempunyai anak. Ya, jadi dipahami kata anak ini dipahami secara biologis. Nah, tidaklah demikian. Kan tadi dikatakan bahwa ada Allah, ada Yesus, ada Maria gitu kan. Seakan-akan Allah dan Maria ini kemudian menikah dan mempunyai anak, kan begitu kan. Jadi ini contohnya yang konkret sekali. Nah, padahal yang dipahami oleh iman Kristen, kata anak itu adalah figuratif, ya, metafor, ya. Nah, bentuknya kata anak itu mengatakan bahwa hubungan anak dan bapa itu adalah satu esensi. Ya, seperti kita lahir dari orang tua kita itu kan satu esensi, ya, satu gen begitu kan, satu hakikat. Lalu di dalam relasi itu ada hubungan yang intim, ya, kesatuan yang begitu dekat, ya, antara kita dengan ayah kita, dengan bapak kita begitu. Nah, tidak dipahami, tidak dibedakan antara pengertian yang harafiah dengan pengertian yang figuratif atau metafor. Padahal kita memahami Yesus sebagai anak Allah itu sebagai metafor. Ya, hubungan yang begitu dekat. Dan itu sebenarnya di dalam surah pasal 3 ayat 45 juga mengatakan, ya, bahwa Isa Al-Masih anak Maryam terkemuka di bumi, terkemuka di dunia dan di akhirat, lahir dari Kalimatullah, dan seorang yang didekatkan oleh Allah. Jadi orang yang dekat. Jadi kata dekat di sini memang tidak eksplisit, tetapi sebenarnya ada benang merah yang menunjukkan bahwa kedekatan Yesus dengan Allah itu adalah kedekatan Allah dengan firman-Nya, Allah dengan sabdanya. Ya, seperti kita juga tidak bisa diri kita ini lepas dengan apa yang kita ucapkan atau yang kita katakan. Yang kita katakan juga adalah diri kita begitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada sebenarnya kalau dikatakan Allah tidak diperanakan itu sebenarnya dalam rangka melawan ajaran-ajaran bid'ah Kristen di sekitar Arab ya, di Mekah, Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad mewartakan kitab suci Al-Quran. Jadi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan jernih, ya sebenarnya kita berterima kasih juga karena dia melawan bid'ah. Cuman cara melawannya itu dengan caranya sendiri. Ya. Beda kan ketika ajaran resmi gereja memberi respon terhadap para bid'ah itu. Nah, satu lagi Pak, ini apologi Islam ini sering bertanya di manakah Yesus berkata secara langsung bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku. Bagaimana menjawab pertanyaan ini, Pak? Nah, dalam menjawab pertanyaan ini kan mereka memulai dengan sebuah statement, ya, akulah Allah, sembahlah akulah. Jadi kan mereka sudah membuat semacam ayat begitu. Lalu ayat yang buat mereka bikin lalu dicari. Coba ayat yang saya buat ini ada enggak? Nah, itu kan juga cara yang tidak fair. Ya. Mengapa membuat ayat seperti itu? Harusnya mengatakan apakah bukti bahwa Yesus itu Allah. Nah, itu lebih gampang. Tapi kalau mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Nah, itu kan kamu buat ayat, lalu kita bisa membuktikan. Lalu ayat ini, ya, hipotesis saya ini, ya, argumentasi saya ini, coba ada nggak kalimat seperti ini? Itu kan juga tidak fair. Bagaimana kalau saya juga bikin kalimat yang hampir sama, lalu saya pakai untuk mengukur Quran? Anda kan juga tidak mau kan? Nah, hal yang sama di dalam apologia itu tidak boleh cara seperti itu dipakai. Tapi okelah, saya menjawab. Bagaimanakah menjawab tentang Allah Yesus? Sudah jelas. Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jelas. Aku dan Bapa adalah satu. Ini jelas sekali. Kalau dia adalah satu, mengapa masih diragukan? Jelas. Kemudian yang kedua, kalau mau dikatakan, Matius 14 ayat 33.
apa yang terjadi? Ketika Yesus itu melakukan mujizat dan bisa berjalan di atas air, ya, maka ketika Yesus naik ke perahu, para murid kemudian menyembah. Menyembah. Dan Yesus tidak menolak. Penyembahan para murid tidak pernah ditolak. Ya. Dalam juga Matius 28 ayat 18. Para murid juga menyembah. Itu kata penyembahan yang khusus untuk sosok ilahi, ya, Pak? Bukan penyembahan terhadap manusia. Ya. Dan ingat loh, mereka ini orang Israel. Para murid itu orang Israel. Sehingga sebagai orang Israel, mereka itu tidak akan pernah mau menyembah. Bahkan kepada malaikat pun tidak akan mau. Ini ingat, orang Israel bukan orang kafir, orang yang tidak tahu iman, tidak tahu ajaran tentang monoteisme. Mereka mengerti. Tapi kepada Yesus jelas sekali, ya. Mereka menyembah proskunen, ya. Jelas kata proskunen itu menyembah. Bukan hanya sekedar sujud, menyembah. Proskunen itu menyembah sebagai sosok ilahi. Sosok ilahi. Dan di sini jelas sekali, ya. Nah, kalau kemudian juga misalnya Yohanes pasal 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Dia mengatakan, tapi dibantah juga, mana bisa Pak, Tuhan di situ kan Tuhan. Nah, nanti ada juga sendiri. Ya, tapi saya namanya orang tuh begini kadang-kadang gitu ya. Kamu ini mau cari kebenaran atau mau cari pembenaran gitu ya. Jadi seringkali kalau dijelaskan itu dibantah, tapi tidak mencoba memahami lebih dulu. Itu problemnya. Jadi ini nasihat saya kepada teman-teman Muslim ya, khususnya para apologet. Kalau kalian punya cara berpikir seperti itu, sampai kapanpun kalian tetap tidak akan pernah menemukan kebenaran. Ya. Dan agama itu akhirnya menjadi pembenaran-pembenaran yang akibatnya bukan membuat kita menjadi manusia yang dimerdekakan, ya, tapi manusia yang akhirnya memandang dengan cara yang negatif. Kapan kita bisa menemukan kebenaran? Bukankah kita hidup ini dalam rangka untuk memperoleh kebenaran itu, begitu? Ya. Kalau ini karena ini percakapan kita berhubungan dengan tadi para apologet. Bagaimana memahami ayat-ayat yang menunjukkan Yesus berdoa kepada Bapa? Apakah ini berarti bahwa Yesus bukan Allah, dia berdoa kepada Bapa? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Mengapa lo kan Yesus katanya Allah, ya? Tapi kok berdoa? Nah, di sini coba berdoa itu kalau kita membayangkan kita berdoa kepada Allah, kita selalu membayangkan jadi Yesus itu sama dengan saya gitu. Padahal saya dengan Yesus berbeda sekali. Bedanya apa? Saya adalah manusia, Yesus adalah apa? Mempunyai dua kodrat. Dia adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Itu kadang-kadang lupa. Kita dengan Yesus itu berbeda. Yesus mempunyai dua kodrat, ya, kodrat ilahi dan kodrat insani. Maka di dalam kodrat insani itu dia menunjukkan sebuah relasi, tapi juga kodrat ilahinya ada sebuah relasi antara sang firman atau sang anak, atau di dalam insaninya itu ada sebuah relasi. Dan kalau kita perhatikan doa-doa Yesus itu selalu dalam pengertian yang tidak sama dengan kita berdoa. Doa Yesus itu senantiasa paling banyak loh, yang paling dominan itu selalu aku mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Selalu kata mengucap syukur yang paling banyak. Bukan memohon. Dia hanya memohon satu kali Pak dalam hidupnya. Di Taman Getsemani. Biarlah cawan ini lalu dari. Tapi selebihnya doa Yesus itu menunjukkan keintiman, keakraban antara dirinya sebagai sang firman dengan Allah sebagai Bapanya. Jadi artinya jangan disamakan kalau berdoa itu seperti kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Itu menandakan pada di keakraban ya, antara keintiman bahkan. Keintiman. Oke, bagaimana kalau bisa dijelaskan kembali Pak soal apa sih disebut sebagai kredo orang Israel itu Pak? Oh ya. Ulangan 6 ayat 4 ya. Ya. Nah, ini Yahweh sering Elohim Yahweh. Ya, itu sering kali dipakai Tuhan ya. itu Esa. Ya, dalam Ulangan 6 ayat 4 merupakan kredo Israel ya. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Nah, kata Echad ini tidak sama dengan tauhid. Nah, ini yang suka kadang lupa. Karena Esa ini jelas dari kata Echad yang beda sekali dengan kata Yakid. Nah, tauhid itu sama dengan Yahid. Ya, satu yang bilangan tadi. Tapi ini adalah keesaan, Echad.
Nah, kata echad itu diterjemahkan Esa gitu. Nah, karena itu sangat menarik loh. Ini saya katakan juga catatan, walaupun mungkin tidak disadari oleh para proklamator, sehingga di dalam Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Walaupun ini sebenarnya dari tata bahasa kurang tepat, harusnya yang ketuhanan yang Esa aja, tidak perlu kata Maha. Kata Maha itu hanya untuk merupakan sebuah diikuti oleh kata yang kata sifat adjektif, ya. Tapi Esa itu adalah bentuk noun begitu. Nah, tapi kembali kepada masalah ini. Jadi jelas sekali kata echad. Nah, kata echad itu menarik. Mengapa di dalam konteks Israel Allah itu disebut dengan kata Elohim? Nah, itu coba dipikirkan. Elohim itu bentuknya jamak, ya. Bukan jamak banyak, tapi di dalam diri yang satu itu ada kejamakan. Karena kalau bentuk tunggal harusnya El saja, atau paling tinggi Eloah. Tapi untuk Allah itu Elohim. Lalu Elohim itu disebutkan dalam dirinya ada Adonai, ya, yang ditulis dengan kata YHWH, ya. Ada firman Allah Dabar Adonai. Lalu ada Ruah Elohim. Jadi Adonai, Dabar Adonai, Ruah Elohim itu disatukan dalam satu hakikat namanya Elohim. Kembali premis Trinitas bahwa Allah itu satu, ya, homoousios, 3 hipostasis itu menguat gitu. Ini bukan dicari-cari, memang dari sononya. Sepertinya begitu. Bukan kita mencoba cari pembelaan untuk supaya luput dari, oh tidak. Memang dari dulu gereja berpikirnya seperti itu. Baik Pak, semakin menarik ya sahabat YKB, dan kita beri sejenak untuk beberapa pesan berikut ini. Dan bila sahabat masih punya pertanyaan-pertanyaan, silakan ya tulis di kolom komentar. Nanti Pak Pendeta Yo pasti dengan senang hati akan menjawab. Beliau rajin menjawab setiap pertanyaan. Kita jeda sebentar. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Masih bersama kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Leandus sebagai penjaga warung, dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang berbicara tentang doktrin Trinitas dan serangan apologet Islam. Ini segmen ketiga, segmen terakhir, tapi sekali lagi para sahabat masih bisa terus memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat pemahaman yang semakin baik tentang Trinitas ini. Di kolom komentar Pak Pendeta Yo pasti akan merespon Anda. Nah Pak Yo, saya melanjutkan dengan beberapa teks kitab suci yang sering dipakai untuk mengatakan atau menggugah lah sebutlah doktrin Trinitas. Saya merujuk pada Yohanes 14 ayat 28 dan Markus 13 ayat 32 yang tampaknya menunjuk Yesus lebih rendah daripada Bapa. Ada kesan seperti itu. Nah, misalnya Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, dari situ mulai dimunculkan bahwa kata Bapa lebih besar daripada aku dipahami kembali di dalam cara bentuk yang harafiah. Mereka melupakan bahwa ketika sang firman, hakikat firman, ya kalimatullah, menjadi manusia, dia itu tidak sekedar menjadi, tetapi di dalam menjadi itu ada satu kata penting yang seringkali dilupakan, yaitu kata pengosongan diri.
Ya, kata pengosongan diri itu sangat kuat, ya, karena itu kata kenosis, ya. Dengan kata kenosis bahwa Sang Firman yang adalah Allah, maka untuk bisa menghayati, menghidupi apa yang menjadi pergumulan manusia, dia harus bersedia mengalami pengosongan. Nah, di dalam pengosongan itu pasti dia akan menegaskan bahwa Bapa itu lebih besar daripada dirinya. Tapi di dalam kata Bapa lebih besar daripada dirinya, sebenarnya secara spiritualitas, Yesus sebagai Sang Firman itu adalah kedirian Allah yang merendahkan diri, yang memang juga rendah hati, begitu. Walaupun, ingat ya, catatan dari teologi Calvin, ya, teologi Calvin mengatakan bukan berarti Yesus itu kealahannya dari Allah, ya. Kealahan Yesus itu adalah kealahan dari dirinya sendiri, ya. Jadi kealahan Yesus itu bukan pemberian begitu, tapi namanya autotheos, ya. Nah, itu jangan lupa bahwa di dalam konsep GKI itu yang Calvinis itu Yesus sebagai Sang Firman dan Roh Kudus itu sebagai autotheos, begitu. Allah pada dirinya sendiri, gitu. Nah, Allah yang pada dirinya sendiri adalah Allah yang bersedia merendahkan dirinya menjadi manusia. Bahkan di dalam Filipi pasal 2, ya, dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Dalam hamba dia kemudian taat sampai mati. Nah, di dalam kata kenosis pengosongan itu diikuti dengan kata taat. Gitu, ya. Jadi Bapa lebih besar itu menunjukkan sebuah ketaatan. Tetapi dalam pengosongan dan ketaatan itu menunjukkan dimensi yang terdalam, yaitu kasih. Yang saya katakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi. Ya, mungkin juga supaya kita juga terbiasa bahwa trinitasnya di dalam gereja-gereja Reform, ya, gereja-gereja Kristen itu adalah juga termasuk Katolik, itu adalah perikoresis, ya, yang saling mengasihi. Nah, Allah dalam Bapa, Anak, Roh Kudus itu perikoresis yang saling mengasihi. Tapi dalam mengasihi mereka saling merendahkan diri. Tapi bukan merendahkan diri kepada manusia, merendahkan diri di dalam dirinya. Merendahkan diri di dalam internalitas dirinya, begitu. Nah, ini Pak, ini kan ajaran Trinitas ini kan menimbulkan banyak perbedaan dan kadang-kadang kebingungan juga di kalangan orang Kristen. Nah, seberapa penting kan doktrin Trinitas bagi keselamatan? Apakah Trinitas ini hanya sekedar perdebatan dan rumusan teologis atau memiliki dampak nyata bagi iman Kristen? Ya. Jadi Trinitas itu merupakan substansi yang paling mendasar bagi iman Kristen juga sebagai keselamatan. Jadi kalau misalnya di dalam Trinitas itu tidak ada sebuah pengakuan dan bukti bahwa Yesus ini adalah Allah dan sekaligus manusia, maka itu akan membawa akibat yang besar, Pak. Kalau dia bukan Allah, berarti karya pengorbanannya, penebusannya itu menjadi sesuatu yang tidak mempunyai arti apa-apa, nothing, gitu. Tapi kalau dia hanya Allah tapi bukan manusia, Yesus tidak bisa menjadi representasi kemanusiaan kita. Jadi Trinitas merupakan bukan sekadar ajaran, tetapi di situ adalah nafas bagi keselamatan umat Kristen, tapi juga keselamatan kosmos ini, keselamatan semesta ini. Jadi ini bukan soal Trinitas itu hanya lingkupnya orang Kristen, lalu orang-orang di luar iman Kristen itu tidak butuh Trinitas. Tidak. Trinitas itu merupakan struktur ilahi yang dimana menjadi sebuah pijakan, menjadi sebuah dasar, ya, desain seluruh struktur semesta dan kehidupan ini. Tanpa Trinitas kita tidak bisa ada dimensi tentang misalnya tentang dimensi, ya, misalnya panjang lebar tinggi, ya, itu strukturnya. Juga di dalam relasi, ya, karena relasi antara kita, ya, dengan pasangan, dengan orang lain, bahkan juga di dalam kehidupan negara kita ini tanpa Trinitas juga akan hancur, Pak, karena strukturnya hilang. Karena misalnya satu misalnya Indonesia satu, tidak ada perbedaan, tidak ada keanekaragaman, ya. Tidak pernah mengenal konsep Bhinneka Tunggal Ika, bubar NKRI. Ya.
Jadi Trinitas itu merupakan sebuah bahasa operasional yang sangat esensial dalam kehidupan. Jadi hidup ini sebenarnya Trinitarian. Trinitarian. Jadi jangan misalnya dengan sebuah sindiran, ejekan sebagai tiang jemuran dan sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa kita tidak memahami. Bahwa Trinitas itu adalah, contohnya manusia saja Pak. Ada body, mind, soul. Ya, ada tubuh, jiwa dan roh. Itu Trinitarian juga, begitu. Dalam hidup ini Trinitarian. Tidak ada, coba disebutkan. Tidak ada hanya cuma satu esensi, tidak. Semuanya menunjukkan sebuah unity. Ya. Kelangsungan kehidupan ini ditentukan oleh kualitas unity yang kita bangun dan kita manage. Yang kita hidupi bersama. Begitu. Dan itu bersumber dari Allah Trinitas itu. Nah, saya kembali pada yang tentang pengertian Pak. Bagaimana orang Kristen itu bisa menjelaskan Trinitas tanpa menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang justru menyesatkan, kayak seperti apa, air, telur, atau matahari. Gimana Pak? Bagaimana untuk menjelaskan, jadi karena itu kalau saya melihat dari para bapak gereja itu sebenarnya mereka menggambarkan Trinitas dengan sederhana, bahwa ada subjek yang mengasihi, ada subjek yang dikasih, dan juga ada dimensi yang namanya kasih. Itu kan sudah jelas. Kembali kepada konsep kata ehad, adalah kesatuan yang relasional. Ini tegasannya. Jadi penegasan yang paling mendasar dari iman Kristen itu adalah nilai kualitas dari relasi. Gitu. Bukan kepada sesuatu esensi yang sifatnya materi yang bersifat tunggal, tapi menunjukkan sebuah relasi, dan di situ kemudian kalau di dalam konteks kita misalnya kolaborasi. Nah, jadi kolaborasi, kemudian sinergi, itu adalah bahasa-bahasa yang connected dengan Trinitas. Bahkan misalnya juga Montesquieu, ya, memahami negara di dalam tiga dimensi, ya, eksekutif, ya, yudikatif, legislatif, ya, itu setara, dan mereka saling bekerja sama yang saling memperkuat, baru jadi negara, gitu. Dan itu adalah sesuatu yang konkret, yang real, tidak perlu kita membuat analogi, ya, biasanya analogi ya boleh-boleh saja, tapi jangan dijadikan semacam pijakan berpikir atau premis, ya, sekedar lah. Namanya analogi itu ya satu penggambaran untuk membantu, ya, sifatnya hanya membantu. Tapi yang membantu jangan dijadikan Allah ini ya seperti telur, begitu ya. Allah ini seperti matahari dan sebagainya, atau seperti air, ya, dan kalau dipanaskan nanti dia jadi uap, lalu kalau kemudian dia dinginkan jadi es dan sebagainya. Itu adalah bentuk yang paling sederhana, ya, cara berpikir yang ya dangkal, tapi bolehlah dipakai, tapi sebatas contoh yang sifatnya melengkapi saja. Nah, apa nasihat Pak Pendeta bila ada anggota umat Kristen yang ingin belajar, ya, apologet Kristen, sehingga mampu berdialog dengan sahabat-sahabat yang beragama, berdialog bukan bertanding gitu. Pertama-tama kita harus memahami bahwa kita berdialog itu bukan untuk menang dan kalah. Kita berdialog itu dalam rangka untuk mempersaksikan iman. Kan di dalam liturgi kan ya, jadilah saksi Kristus. Jadi, kita menjadi saksi yang memberitakan, dan 1 Petrus 3:15 kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan iman kita dengan lembut dan hormat. Nah, ini poinnya yang penting. Nah, bagaimana dalam hal ini? Maka yang pertama-tama yang harus kita pelajari, seperti kalau kita mau tahu uang asli dan uang palsu, ya. Kita yang asli dulu dong. Belajar dulu uang aslinya dulu. Jangan kamu pelajari uang palsumu. Kalau kamu mempelajari begitu akrab uang palsu, nanti uang asli itu menjadi palsu, gitu loh. Jadi artinya apa? Orang Kristen itu harus dipanggil untuk lebih mencintai dan menggeluti firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ya, itu nomor 1. Harus kamu itu pelajari dengan baik. Jangan mengatakan saya sudah mengerti. Saya beritahu, saya sekarang 66 tahun. Saya menjadi pendeta itu 33 tahun. Saya merasa tetap tidak tahu banyak tentang Alkitab. Artinya apa?
berarti saya masih harus banyak belajar tentang Alkitab. Yang kedua adalah apa? Bahwa dalam memahami ini supaya kita juga mau dalam apologi itu mau belajar apa? Relasi. Nah, orang seringkali lupa bahwa di dalam mempertanggungjawabkan ini adalah sebuah relasi. Nah, di dalam relasi itu maka kita tidak boleh jatuh kepada bentuk yang sifatnya merendahkan atau yang sifatnya mendiskreditkan orang lain. Tetap dengan rasa hormat begitu. Dan yang ketiga, tentunya kita mau tidak mau supaya bisa bersaksi dengan baik, kita juga harus belajar dengan terbuka begitu. Ya, saya juga tidak masalah, saya juga membaca belajar Quran. Memahami. Ya, baca Quran. Saya punya ada 3 versi Quran, saya baca dengan baik. Ya, saya juga baca beberapa tafsir yang bertanya, dan saya mengajukan pertanyaan. Saya tulis dalam catatan saya pertanyaan-pertanyaan, dan saya coba tanya di dalam tafsir, apakah tafsir saya menjelaskan? Ya, atau juga dari pendapat para ulama dan sebagainya. Dari sana saya kemudian bisa membuat semacam catatan-catatan awal untuk mulai berani mempersoalkan dan bertanya. Kalau memang saya anggap ini kurang sesuai, kan boleh. Saya sebagai seorang akademisi, saya boleh mengkritisi, ya, bukan menghina, mengkritisi. Mengkritisi itu artinya ingin mencari sebuah esensi yang sebenarnya benarnya itu bagaimana. Ya. Dan disitulah kemudian kita bisa mendialogkan. Lalu yang keempat yang kita kelupaan adalah apa? Bahwa kita tidak boleh mengandalkan kepada pengertian kita sendiri. Kita mengandalkan kepada pertolongan Roh Kudus. Bahwa di dalam mempertanggungjawabkan iman ini bukan karena saya tahu banyak, karena saya sudah banyak membaca, saya pintar dan sebagainya. Bukan. Tapi karena kita bisa menjawab itu karena nanti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tujuannya apa? Supaya orang itu juga bukan hanya ngerti, terbuka hatinya. Sehingga mereka boleh mengenal, oh ternyata Yesus itu bukan manusia sekedar nabi, misalnya kata-kata itu, Yesus itu cuma nabi. Yesus bukan sekedar Mesias. Ya, Yesus itu apa? Oh, firman Allah, kalimatullah. Apa artinya kalimatullah? Berarti dia ini adalah firman yang sehakikat dengan Allah. Oh, dasarnya apa? Oh, misalnya kemudian kita temukan di dalam surah pasal 4 ayat 171. Yaitu bahwa Isa Al-Masih itu lahir dari roh Allah, ya, dari roh dari Allah itu sendiri, ya. Nah, dari roh dari Allah. Jadi kalau lahir dari roh Allah berarti dia punya hakikat kodrat yang sifatnya Allah, dan makanya disebut firman Allah, sehingga dia bisa menuntun kepada jalan yang lurus, ya, siratul mustaqim misalnya seperti itu. Nah, pemahaman ini bukan karena kita belajar, tapi dalam interaksi yang penuh hormat dan rendah hati itu kita belajar dan kita menemukan itu. Nah, di situ kita menjelaskan, ya. Nah, dalam menjelaskan bisa ada sanggahan, ada bantahan, tidak masalah. Tapi kita jelaskan kembali. Nah, kalau orangnya tetap ngeyel bagaimana? Hindari, udah selesai. Jangan diteruskan sampai menjadi perdebatan yang tidak baik, begitu. Karena etika dalam berdiskusi, dalam melakukan apologia itu harus tetap dijaga dengan baik. Oke, jadi kalau saya sederhanakan bahwa kita pertama harus belajar mengenai ajaran Kristen yang benar dengan tekun membaca kitab suci. Yang kedua, kalau kita berdialog, kita mau menjelaskan iman kita, bukan dalam rangka menyerang orang lain, ya, menghakimi, mendiskreditkan orang lain. Ketiga, bahwa kita perlu belajar juga terbuka untuk mengenali ajaran orang lain, sehingga kita tidak menghakimi mereka dalam cara pandang kita. Dan berharap juga kita tidak dihakimi dalam cara pandangnya mereka. Jadi marilah kita, kalau kita berdialog, ya, bagaimana menurut pemahaman agama Anda? Oke, saya belajar memahami ajaran agama kami begini. Harap juga Anda memahami, jangan memakai paradigma Anda untuk menilai ajaran. Ya. Jadi bisa didialogkan, jangan dipertandingkan. Benar. Kurang lebih begitu. Jadi jangan dipertandingkan, karena tujuan kita bukan kalau tadi kan Pak Yo bilang bukan untuk menang kalah. Itu pertandingan untuk menang kalah. Kita dalam rangka saling belajar untuk mengatakan ini yang kami yakini, dan ya kami mau mendengarkan juga kalau Anda menjelaskan apa yang Anda yakini. Baik Pak Yo, terima kasih. Ini saya sangat yakin bahwa ini memberi berkat banyak bagi para sahabat DKW. Dan sekali lagi, bila Anda punya pertanyaan, silakan tetap ketik di kolom komentar,
Dan bila Anda ada masukan-masukan, silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa pada episode berikut dengan topik yang pasti akan semakin menarik. Tuhan memberkati.